Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laudiul Majid, mahasiswa STIKS Buton. Video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat. Pengertian pengembangan dan pengorganisasian masyarakat adalah organisasi masyarakat, berarti sebuah metode atau proses yang secara sadar diarahkan di mana perubahan masyarakat dilakukan. Komunitas dipandang sebagai organisme sosiologis yang selalu berubah, dan metode organisasi masyarakat sebagai upaya dinamis yang diarahkan untuk membantu masyarakat mencapai tujuan. Kedua, ketika suatu masyarakat terkena bencana yang berat seperti letusan gunung berapi, menurut saya model pengorganisasian masyarakat yang dipilih adalah, menurut Jack Rothman, membedakan 3 model pengorganisasian masyarakat, yaitu model A, locality development, model B, social planning, dan model C, social action. Dari kasus di atas, yaitu ketika suatu masyarakat terkena bencana, maka model pengorganisasian masyarakat yang dipilih menurut saya adalah ketiga model tersebut di atas yang saya sebutkan tadi. Dalam kenyataan praktiknya bisa dikombinasikan satu sama lain dan bisa juga merupakan suatu tahapan. Penggunaan dalam bentuk kombinasi misalnya dengan lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam social planning, yaitu model B, dan dicarikan usaha-usaha kompromi dalam suatu social action, model C, sebagai suatu tahapan. Misalnya, suatu usaha yang bermula merupakan social action, tetapi setelah bagian tujuannya tercapai, lalu diarahkan menjadi social planning. Dengan diketahuinya ciri-ciri dari ketiga model tersebut, di atas kita dapat bersikap kritis dalam menilai suatu gerakan karena di masyarakat dan tidak sampai terperangkap karena tidak mampu menganalisa latar belakang dan tujuan. Apa itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan? Menurut saya, yaitu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan secara aktif. Masyarakat dapat juga terlibat dalam proses penentuan arah, strategi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial. Hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian dapat mendapat dukungan dalam pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan saat ini. Pembangunan kesehatan yang dulunya bertumbuh pada orang sakit, kini bertumbuh pada orang sehat. Artinya, pembangunan kesehatan tidak dilakukan semata hanya kuratif, namun juga menitik beratkan pada peningkatan kesehatan masyarakat agar berdaya guna dalam pembangunan. Lanjut, tingginya kemampuan pemimpin informal dalam menanamkan rasa loyalitas kepada masyarakat desa, senantiasa berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang dilaksanakan, termasuk dalam pembinaan pada masyarakat tentang masalah kesehatan lingkungan. Lembaga kemasyarakatan berperan aktif dalam mensukseskan setiap program pemerintah, khususnya pemerintah di desa, dalam rangka meningkatkan kesehatan lingkungan, serta sarana dan prasarana kesehatan sudah disediakan, khususnya puskesmas dan polindes, serta sebagian besar rumah-rumah sudah memiliki
CK, dan pembentukan kader-kader kesehatan. Aplikasi promosi kesehatan melalui pengorganisasian dan pengembangan masyarakat, yaitu merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan intervensi pada faktor pendukung (enabling factor) sebagai salah satu prasyarat untuk terjadinya proses perubahan perilaku dengan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan bersifat direktif. Kedua, pendekatan non-direktif. Pendekatan direktif. Pendekatan yang bersifat direktif diambil asumsi bahwa petugas yang tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang baik untuk masyarakat. Peran petugas bersifat lebih dominan karena prakarsa kegiatan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk keperluan pembangunan datang dari petugas. Interaktif yang muncul lebih bersifat instruktif dan masyarakat dilihat sebagai objek. Pendekatan non-direktif diambil dari asumsi bahwa masyarakat tahu apa yang sebenarnya yang mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. Peranan pokok ada pada masyarakat, sedangkan petugas lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. Sifat interaktif adalah partisipatif dan masyarakat dilihat sebagai subjek. Lanjut, puskesmas. Pusat Kesehatan Masyarakat, biasa disingkat puskesmas, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Upaya kesehatan tersebut diselenggarakan dengan menitik beratkan pada pelayanan untuk masyarakat luas guna mencapai derajat kesehatan yang optimal tanpa mengabaikan mutu pelayanan dan perorangan. Cara puskesmas dapat membantu pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Pertama, merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri. Kedua, memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Ketiga, memberikan bantuan teknis. Keempat, memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat. Dan kelima, kerjasama lintas sektor. Demikian, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.